dipersembahkan oleh Selamat malam pemirsa, Anda menyaksikan Catatan Demokrasi. Sebenarnya kejadiannya akhir April 2025, tapi sekarang mencuat kembali. Seorang suami yang refleks spontan ingin menolong istrinya yang dijambret di Sleman, Yogyakarta, malah jadi tersangka. Karena apa? Dua penjambret yang akhirnya kejar-kejaran dengan Hogi Minaya, tersenggol mobilnya, penjambretnya kemudian melaju kencang, nabrak trotoar, nabrak tembok, hingga dua penjambret tewas di lokasi kejadian. Ada dua perkara artinya di sana, kecelakaan lalu lintas dan penjambretan. Kalau penjambretan, polisi sudah menutupnya karena pelakunya meninggal dunia. Tapi sekarang Hogi Minaya, nasibnya seperti apa? Apakah memang betul berujung restoratif justice? GPS di kakinya sudah dilepas, sudah tidak lagi menjadi tahanan kota. Tetapi pertanyaannya dari pihak keluarga penjambret meminta ada uang tali asih atau ganti rugi. Kami tidak paham, tidak terlalu detail jumlahnya berapa yang diminta oleh keluarga penjambret sehingga ini bisa jadi ganjalan dan restoratif justice terancam jalan buntu. Malam hari ini kami bahas di Catatan Demokrasi. Kami berusaha mengundang pihak secara seimbang, baik itu dari pihak yang mewakili polisi maupun yang melihat dari perspektif keluarga korban, khususnya dari kacamata Arista, sang istri, yang waktu itu sempat betul-betul bergesekan dengan para penjambret di jalanan ini. Ada Mas Reza Indragiri, tepuk tangan buat panelis kita. Teman-teman mahasiswa ada dari Kalbis University, kemudian dari Al-Azhar dan juga dari Ibnu Khaldun. Terima kasih untuk BHS yang terus mendukung program Catatan Demokrasi. Tepuk tangan boleh buat BHS. Di sisi kanan kiri saya akan mengenalkan satu persatu. Ini ada Bapak Bahrudin Kamba, Kepala Divisi Humas Yogyakarta Police Watch. Boleh Pak, saya mau dengar suara Bapak. Saya mau dengar suara Bapak jauh-jauh dari Jogja Pak. Ya, terima kasih Mas Andro atas undangannya di acara Catatan Demokrasi ini. Terima kasih Pak. Ditahan dulu tapi Pak ya, baru kenalan dulu kita. Baru kenalan. Ya. Terima kasih banyak. Terima kasih Pak Mas Bahrudin Andro. atau Pak Kamba? Mas Bahar aja Pak. Mas Bahar, terima kasih banyak. Ada Pak Teguh Nasrullah, pakar hukum pidana. Malam Bang. Dan juga yang sangat tegap malam hari ini, wah ini dari cara duduknya udah tegap sekali, siap pasang badan pokoknya untuk polisi, Brigjen Pol Purnawirawan Sri Suwari, praktisi kepolisian. Malam Ibu Sri Suwari, saya boleh dengar suara Ibu, sehat Ibu? Alhamdulillah, seperti yang terlihat. Terima kasih banyak Ibu Sri Suwari. Dan juga ada, ini harus lengkap katanya, titipannya harus panjang. Guru Besar Ahli Hukum Pidana dan HAM Unisula dan juga Hakim kasus kopi sianida. Masih ingat teman-teman? Ada Profesor Binsar Gultom. Selamat malam Bapak Ibu Saudaraku dimanapun berada. Ini memang paling vokal. Kalau ngomongin kasus hukum yang berkaitan dengan polisi, biasanya Prof. Binsar paling kencang. Kita tunggu malam hari ini ya. Ada satu lagi panelis bersama dengan Mas Reza nanti, Mbak Devi Rahmawati menuju ke studio. Mbak Devi Rahmawati apakah sudah dekat ke lokasi studio Mbak Devi? Bisa bergabung dengan kami, nanti kami nantikan ada pengamat sosial dari Universitas Indonesia. Kami juga menghadirkan ada kuasa hukum dari Hogi Minaya yang tadinya ditetapkan menjadi tersangka. Ia yang mengejar para penjambret. Mobilnya menyenggol penjambret hingga akhirnya penjambret melaju kencang, menabrak tembok hingga tewas. Ada Bapak Teguh Sri Raharjo, penasihat hukum tersangka. Pak Teguh Sri Raharjo, selamat malam. Malam Mas Andrew, Assalamualaikum semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Teguh, sebelum saya ke Bapak, saya akan memberikan pertanyaan kepada Ibu Brigjen Pol Purnawirawan Sri Suwari. Ibu Sri Suwari, menurut Ibu apakah memang sudah tepat apa langkah yang telah dibangun oleh kepolisian? Penetapan tersangka sampai akhirnya saat ini ada peluang untuk restoratif justice, Ibu Sri Suwari. Ya. Baik Mas Andro, kita di sini mungkin beliau lah yang paling tahu posisi kasus yang sesungguhnya. Kita hanya mendengar dari media, dari berbagai sumber yang masih menurut saya sampai detik ini masih simpang siur. Ya. Ibu masih simpang siur sampai sekarang? Masih simpang siur yang kita dengar. Maka mungkin yang tahu aslinya adalah beliau, mungkin ada baiknya beliau dulu ya.
baru saya nanti tanggapi bagaimana konstruksinya gitu ya. Menarik, saya tadi Barangkali, ingin iya. memancing Ibu Suliswari agar bertanya ke Pak Teguh, tapi kita boleh ke Pak Teguh. Pak Teguh, kronologi secara jelas karena polisi menyatakan buktinya adalah CCTV, itu yang menjadi pegangan kami. Apakah betul Bapak ada upaya pengejaran, sengaja menyerempet atau tidak sengaja menyenggol motor para pejamret, Pak Teguh? Oke, mungkin bisa saya sampaikan secara singkat tapi detail ya. Jadi waktu itu klien kami, Mas Hoki ya, Mas Hoki itu mau ikut mengantarkan snack ya, karena memang istrinya ini pengusaha yang biasanya mendistribusikan snack ya, ke hotel-hotel maupun ke instansi. Jadi tidak disangka ataupun memang tidak ada kesengajaan mereka bertemu di jalan. Mereka bertemu di jalan, kemudian dari Mas Hoki ini kebetulan di belakangnya Mbak Arista, istrinya. Waktu itu, waktu pertama kali mereka ketemu, itu kan ada jembatan layang kalau di Jogja di daerah Jambi itu. Mas Hoki turun dari jembatan layang, kemudian istrinya Mbak Tita itu juga mau ke arah timur. Mereka ketemu, kemudian ketika itu Mas Hoki juga melihat bahwa di belakang kemudian di samping kiri istrinya itu kok ada pengendara sepeda motor berboncengan begitu mendekati. Ya, kemudian Mas Hoki itu melihat istrinya ketika itu ada oleng ya, sepeda motor yang dikendaranya itu oleng. Saat itu kemudian dia melihat, loh, kok tas istri saya direbut kan begitu, sudah berpindah tangan. Nah, sekitar itu juga spontan Mas Hoki mengejar para penjamret itu kan begitu. Nah, dalam pengejaran itu kalau yang ketika itu dilihat oleh istrinya dan juga Mas Hoki sendiri tidak ada niat untuk melakukan penabrakan dan lain sebagainya atau mencelakai, karena hanya sekedar mau mengejar karena waktu itu jalan sepi. Nah, dia kemudian melakukan pengejaran, tapi mungkin karena yang dikejar panik ya, si para penjabat itu kan tidak menyangka mungkin kalau ada yang mengetahui peristiwa yang dia lakukan itu, tindak pidana yang dia lakukan, kemudian panik ya, memang pernah ada kontak body kontak antara motor dengan mobil, tapi nggak nabrak, nggak ada tabrakan seperti itu. Kemudian para penjamret ini memasuki trotoar dengan kecepatan yang sekiranya memang tidak pada tempatnya, itu dilakukan di medan trotoar ketika mengendarai sepeda motor, sehingga kemudian menabrak tembok, terlempar ke jalan, kemudian yaitu kejadian seperti itu, meninggal itu para penjamret itu. Itu aja sebenarnya yang secara singkat bisa kami sampaikan di hadapan Bapak Ibu semuanya penontonnya. Jadi Pak Teguh posisinya bukan mobilnya sengaja menabrak motor sampai akhirnya para penjamret ini tewas. Lah kalau mau nabrak sejak awal sudah bisa ditabrak, Mas Andro. Sejak awal kalau mau nabrak sudah bisa ditabrak. Kan begitu. Enggak ada niatan sama sekali. Jadi kalau kita bicara mensreanya juga enggak ada niatan untuk menabrak para penjamret itu, enggak ada sama sekali. Setelah adanya gelar perkara kemudian olah TKP, ketika menjelaskan ke pihak kepolisian dengan runutan seperti itu Pak, sampai akhirnya jadi tersangka, gimana itu ceritanya Pak Teguh? Jadi perlu diketahui kami mendapatkan diberi kuasa ini setelah Mas Hoki menjadi tersangka. Jadi tidak sejak awal. Ya. Sebenarnya sejak awal ini memang sudah viral ya. Kasus ini sudah viral, tapi waktu itu kami
untuk menjadi penasihat hukumnya. Kami menjadi penasihat hukumnya setelah ada tersangka dari penyidik ya. Seperti itu Mas. Penjelasan dari polisi jadi TSK itu karena apa, Pak Teguh, sebelum ke Ibu Sriswari? Ya karena dianggap lalai aja. Nah kalau lintas ada kelalaian di situ. Itu aja sih. Sebenarnya kami juga sudah berusaha mengapa kasus ini kok kemudian harus menjadikan Mas Yogi sebagai tersangka. Sudah kami tanyakan juga ketika itu kepada penyidik, tapi kita kan bukan decision maker ya. Decision makernya adalah penyidik. Ya udah, kami tunggu aja kemudian ada penetapan tersangka itu. Lanjutan dari penetapan tersangka kemudian dilimpahkan ke tahap 2 ke Kejaksaan Negeri Sleman itu. Pak Teguh, di sini ada praktisi kepolisian Brigjen Pol Purnawirawan Sriswari ingin bertanya, menanggapi, silakan Ibu. Saya mungkin tidak bertanya karena apa yang saya peroleh informasi dari berbagai sumber itu hampir sama. Mirip Bu ya. Kalau dari saya perspektif penyidik selalu berangkat dari hal yang pertama ditemukan. Hal yang pertama ditemukan ada jenazah 2 orang. Jenazah itu adalah delik material. Kita penyidik wajib mengkonstruksi kembali kejadiannya. Itulah perlunya olah TKP. Itulah perlunya memeriksa saksi. Nah, dalam mengkonstruksi kasus-kasus yang merupakan delik material, wajib menggunakan ajaran atau doktrin kausalitas. Seseorang meninggal, pasti ada penyebabnya. Meninggal. 2 orang meninggal. Mengapa? Karena kecelakaan lalu lintas, menabrak tembok. Kenapa dia sampai naik ke trotoar? Artinya dia masih bisa naik ke trotoar, tidak ditabrak oleh yang sekarang dikatakan terduga sebagai pelaku. Ya, naik, tabrak. Kenapa dia sampai ditabrak? Karena dia dikejar. Pertanyaannya, kenapa dikejar? Karena dia menjamret, kabur. Artinya prime cause-nya adalah penjamretan. 2 kasus ini tidak bisa dipisah dari perspektif penyidikan. Saya penyidik. 2/3 dari masa kerja saya penyidik. Ini delik material. Tidak bisa dipisahkan. Tidak mungkin orang itu mengejar kalau tidak menjamret. Tidak mungkin diterapkan pasal 311 Undang-Undang Lalu Lintas. Saya tidak dari perspektif untuk saya berbicara menganalisis berdasarkan pengalaman saya. Ya, berdasarkan pengetahuan, pengalaman, ilmu yang saya miliki. Ilmu juga ilmu dari latar kepolisian ya. Jadi jika kita tahu prime kasusnya atau prime cause-nya adalah penjamretan, maka kedua kasus ini tidak bisa dipisahkan. Karena dari awalnya konstruksi kasus ini sudah dalam tanda kutip mungkin terlalu lancang, agak cacat. Agak cacat, saya katakan. Cacatnya di bagian mana, Bu? Agak cacatnya karena dipisah. Kausalitas antara sebab dan akibat dipisah. Dia tidak lagi menjadi satu kasus yang utuh. Orang itu bukan karena lalu lintas. Saya minta maaf buat teman-teman yang ada di Jogja. Saya berbicara hanya berdasarkan fakta yang kita tahu saat ini. Makanya saya dari awal kan bilang kita tidak punya akses ke penyidik. Sehingga saya tidak bisa bertanya apa yang sesungguhnya terjadi. Maka kita menganalisis dari penyampaian beliau dan apa yang saya dapat di media-media. Apa yang beliau sampaikan sama dengan yang saya dapatkan. Kalau orang bisa naik trotoar, bisa masih jalan, berarti bukan karena ditabrak. Dia mau melarikan diri, menghindar. Kalau dari kata-kata Kapolres ada senggolan-senggolan. Senggolan-senggolan berarti tidak ada niat menabrak orang itu secara fatality. Dia menghentikan karena nyenggol. Kalau bisa ini mobil, ini motor dia memepet. Senggol kan? Senggol. Nggak jatuh akhirnya kan naik ke trotoar. Kita punya ilustrasi AI-nya sambil ditampilkan, boleh juga tim produser. Kita punya ilustrasinya supaya masyarakat pemirsa punya gambaran ketika kejadian berlangsung pada akhir April. Penilaian penyidik Ibu dengan penyidik di Polresta Sleman sepertinya beda ini, Bu. Bisa saja beda
Karena saya menganalisis dari apa yang saya ketahui sekarang. Makanya saya beri tanda catatan ya. Yang kita analisis ini adalah yang kita dengarkan sekarang. Yang saya juga cari tahu dari pernyataannya Pak Kapolres. Senggol-senggol. Senggol-senggol karena memang tujuannya. Bisa ke saya Bu, ini Oh, posisi ini dia. ilustrasinya ya Bu ya. Jadi membuntuti, ini kita anggap saja sebagai istrinya Hogi, Arista. Tasnya sudah diambil Bu. Oh, Oleh iya. karena itu suaminya ada di belakang motor Arista. Iya. Arista teriak tolong, jambret, langsung dikejar. Ya, siapapun menurut saya, masa andai saya ada di posisi suami, barangkali saya akan lebih baik tap. Biar langsung melumpuhkan. Tidak akan terpikir oleh saya untuk membunuh. Jadi tetap menabrakkan Bukan mobil juga ke pasal motor lalu lintas, penjamret, ya, Bu, ya? karena memang ini mengejar. Mengejar, oh jadi posisi temboknya seperti itu. Trotoarnya mana? Oke. Oh, nggak Ini digambarkan ya? Ilustrasi kami ya Bu ya. Ilustrasi Oke, kami ya. artinya begini, ketika dua kasus tadi dipisah, padahal ini adalah penyebab, ini adalah akibat, kan begitu. Ketika dua kasus ini dipisah, akhirnya kepolisian sendiri bingung. Bingungnya satu, di SP3 karena dia korban, lalu ini bagaimana mau di SP3? Di SP3 itu sudah ditentukan secara limitatif. Dia bukan pidana. Kalau bukan pidana, ada korban meninggal. Mengapa jadi terputus? Karena ini dipisah. Kalau ada korban meninggal itu karena dia pencopet, beda ceritanya. Sehingga mengambil kesimpulan, mengambil analisis siapa yang melakukan pengejaran. Katakanlah not will excess, pembelaan darurat yang melampaui keseimbangan atau kesepadanan. Dalam kasus seperti ini, bagaimana bisa dibilang kata sepadan? Itu tiba-tiba datang, apa dia harus cari motor dulu? Sangat tidak rasional. Jadi titik lemahnya adalah ketika kedua kejadian yang saling berkaitan erat dipisah. Kalau tidak dipisah, maka not will excess sudah ada di meja meja penyidik. Ketika dia melakukan sesuatu karena membela diri, membela harta bendanya, harta benda sendiri nih loh, bukan harta benda orang lain, bahkan harta benda istrinya, maka not will excess, sifat kejahatan dari perbuatan itu menjadi tiada. Balasan yang tidak otomatis kita libatkan dihentikan. panelis Ibu Sri Suari, Mas Reza, Mbak Devi. Mas Reza mungkin ingin bertanya langsung kepada Brigjen Pol Purnawirawan Sri Suari. Kalau saya bertanya ke Pak Teguh boleh tidak? Boleh, ke Pak Teguh juga boleh. Kita tampilkan kembali Pak Teguh, kuasa hukum dari Hogi. Silakan. Pak Teguh, dari apa yang saya simak di pemberitaan media, paling tidak sudah ada dua versi tentang mengapa Mas Hogi melakukan pengejaran. Saya meminjam istilah melakukan pengejaran itu dari mulut Pak Teguh ya. Versi dari Mbak Arista, istri Mas Hogi, bahwa ini seorang suami yang membela istrinya. Tidak ada beda dengan narasi yang berkembang di kalangan netizen. Sementara dari pihak kepolisian narasinya adalah ini pidana lalu lintas. Yang belum terjawab sesungguhnya di benak Mas Hogi sendiri ketika melakukan pengejaran terhadap para penjamret itu tujuannya apa? Ya. Mungkin bisa saya sampaikan bahwa pertama ketika Mas Hogi sebagai suami dari Mbak Arista ini mengetahui bahwa istrinya itu mengalami suatu kejadian yang sekiranya memang dia harus melindungi, secara spontan ya dia melakukan tindakan pengejaran untuk satu, menyelamatkan dari barang yang tadinya berada di istrinya itu atau memang milik istrinya untuk kemudian didapatkan itu. Perlu diketahui bahwa di tas itu meskipun kalau kita bicara di situ uangnya nggak banyak, tapi di situ banyak nota-nota yang terkait dengan tagihan-tagihan yang juga terkait dengan bisnis yang dilakukan oleh istrinya Mas Hogi itu. Ya. Kemudian ketika itu juga Mas Hogi merasakan bahwa memang istrinya harus dilindungi. Nah, dan ketika itu juga di dalam di kondisi jalan itu sepi, tidak ada pengendara lain yang sekiranya memang betul-betul
katakanlah mau membantu Mas Hoki untuk melakukan penyelamatan tasnya itu atau melakukan pengejaran terhadap para jambret yang telah melakukan penjambretan terhadap tas Mbak Arista itu. Jadi Pak Teguh, Sebenarnya seperti itu. ketika melakukan pengejaran itu, manifestasi membela istri itu adalah Mas Hogi bermaksud untuk mengambil kembali tas milik istrinya. Ya, Gitu. karena itu karena dia juga merasa bahwa istrinya harus dilindungi. Istrinya akan mendapatkan suatu kondisi. Saya atau belum pahamnya persikapan begini yang- Pak Teguh. Saya menghormati tentu saja ya Mas Hogi dan Mbak Arista. Kalau dikatakan ingin melindungi istri, bukankah yang saya bayangkan Mas Hogi akan menghentikan kendaraannya lalu memberikan pertolongan kepada istrinya? Bukan begitu pemaknaannya? Dia melihat ketika itu istrinya sudah bisa mengendalikan dirinya. Baik, setelah melihat Sehingga- berarti didahului dengan melihat kondisi istri. Ya, Setelah istri dipastikan bahwa kondisinya cukup baik, maka Ya. Mas Hogi memutuskan untuk melakukan pengejaran terhadap para penjambret, begitu? Iya, jelas kalau kemudian waktu itu Mbak Arista dalam kondisi yang sekiranya memang harus ditolong, Baik. dia tidak akan melakukan pengejaran kepada para penjambret yang telah menjambret tas istrinya itu. Sekiranya Mas Hogi saat itu berhasil menghentikan para penjambret, terpikir tidak oleh Mas Hogi apa yang akan beliau lakukan terhadap para penjambret itu? Terpikir atau tidak? Saya kira ketika kemudian mendapatkan kondisi macam itu, dia sejak awal dan juga istrinya Mbak Arista itu sejak awal ketika mendapatkan tasnya ini dijambret, dia sudah berteriak-teriak ketika itu jambret, sudah seperti itu. Ya, Nah, sekali lagi saya ulangi, seandainya saat itu Mas Hogi berhasil menghentikan para penjambret, apa yang akan Mas Hogi lakukan terhadap mereka terpikir tidak oleh Mas Hogi? Ya, Mas Hoki ketika itu juga merasa bahwa dia dalam keadaan terancam ketika kemudian berhasil menghentikan ketika dia tidak melakukan suatu pengamanan dirinya. Karena waktu itu penjambret yang belakang, yang monjang ini masih memegang cutter. Jadi ketika dalam kondisi dia meninggal di aspal, itu cutter masih digenggam oleh penjambret yang ada di belakang. Kapan Mas Hogi mengetahui bahwa penjambret itu membawa cutter, Pak Teguh? Ya sejak dikejar itu sudah membawa cutter sebenarnya. Mas Apa Hoki perasaan kan Mas Hogi? Apa perasaan Mas Hogi begitu mengetahui bahwa penjambret itu membawa cutter? Ya dia yang hanya pada akhirnya harus melindungi dirinya karena dia kan pakai mobil ya Pak. Kalau pakai mobil itu kan dia juga merasa sudah terlindungi sejak awal sebenarnya. Oke, baik. Tapi dia kan harus juga merasakan bahwa nantinya apa sih kalau kemudian dia turun dan lain sebagainya. Nah ini yang saya tadi menyampaikan, dia juga harus melindungi dirinya ketika kemudian tadi Bapak menanyakan ketika sudah bisa menghentikan itu bagaimana, yaitu nanti yang penting ketika itu istrinya pun sudah berteriak-teriak jambret-jambret dan kemudian masyarakat akan muncul ya di sekitar situ untuk membantu mereka. Baik, terima kasih untuk sementara itu dulu Mas Andro. Terima kasih Pak Teguh. Oke. Apakah Mas Reza ingin mengarahkan sebagai seorang suami dari Arista ketika melihat dua penjambretnya tergeletak sampai mati? Mungkin ada saja dari kita muncul, syukurin lu sih jambret tas istri saya, mungkin. Apakah arahnya sudah ke sana atau malah shock, kaget. Ternyata ada dampak fatal yang diterima oleh dua penjambret tersebut. Sesaat lagi kami akan bahas di Catatan Demokrasi pemirsa. Penetapan tersangka ini berawal dari adanya keterangan ahli yang menyampaikan bahwa setelah melihat bukti-bukti dari CCTV yang ada, kemudian beliau amati, beliau pelajari, disitulah ditentukan bahwa perkara ini masuk malware access atau pembelaan yang tidak berimbang. Di sini kan yang jadi korban saya, jadi saya pada waktu keyakinannya ya atas dasar apa nanti suami saya dijadikan. Jadi saya nggak mikir sampai
sampai kemungkinan dijadikan tersangka atau apa itu nggak ada kepikiran pada waktu itu. Dalam hal ini, alhamdulillah kedua belah pihak setuju untuk dilakukan penyelesaiannya menggunakan restoratif justice. Sudah saling setuju. Saya boleh langsung ke Mas Bahar, apakah Anda melihat penyidiknya sudah keliru menetapkan pasal dan TSK terhadap Hogi? Ya, kalau melihat kronologinya Mas Andra, dari tanggal 26 April 2025, terus 2-3 bulan kemudian Mas Hogi ditetapkan tersangka. Kan ada jeda banyak tuh Mas. Kemarin tanggal 21 Januari 2026 itu pelimpahan Prof. Nah, setelah itu kan ngapain aja tuh penyidik itu? Dari April sampai jeda 2-3 bulan gitu Mas. Kan ada jeda tuh. Lama kan Pak? Ya benar ya Prof ya. Kan lama. Ngapain aja dari jeda misalnya kita lah. Taruhlah kasusnya tuh April. Ya Bu Sri. Ibu Sri ini ternyata juga mantan Kapolres Bantul 1 teman-teman. Nah sehingga Bu Sri pasti paham betul ya. Apalagi latar belakang penyidik. Dulu sehingga menurut saya gini Mas. April terus jeda waktu 2-3 bulan itu si Hogi tersangka. Terus taruhlah Juli sampai Desember, artinya ada waktu 5 bulan. Penyidik di Polresta ngapain aja sih? Kemungkinan saya menduga itu memberikan kesempatan untuk diselesaikan di luar mekanisme pengadilan formal. Mediasi. Nah makanya seperti itu Bu. Saya tidak mengatakan restoratif ya, Ya. karena ini juga debatable loh, bicara soal restoratif. Betul. Nah artinya Bu, kalau misalnya seperti Bu Sri bilang tadi diselesaikan di tingkat Polresta Sleman, kasus nggak perlu viral kok Mas. Ya toh? Dugaan Mas apa Mas? Kenapa bisa alot banget? Nah itu seperti saya sepakat yang dibilang Bu Sri tadi, ada deal tertentu ya. Ada deal tertentu yang di sana adalah itu tadi Mas Andra bilang tadi, ada sejumlah uang. Ya dugaan saya ya, menurut keyakinan saya, menurut istilah Mas Panji, tidak sekali ada dugaan ke sana sehingga ada gini Bu Sri. Kasus yang seperti ini kan kalau Bu Sri pernah menjabat sebagai Kapolres Bantul ya Bu ya. Ada kasus keliti Bu. Sama Mas Andre, tahun 2018 kasus yang hampir serupa Bang Reza terjadi di Jogja Sleman. Ada suami istri yang nabrak yang terduga itu keliti 2 remaja. Kenapa dia nabrak? Karena sebelumnya mobil pick up milik suami istri ini dipukul pakai stick. Sehingga suami ini secara emosi, nah ini pakar, saya kira teman-teman psikolog yang paham tahu ya. Ngejar itu 2 terduga keliti itu kejahatan jalanan Mas. Ya, yang dia bukan begal, tapi secara acak, secara random menyasar dan di hari jam-jam ganjil. Nah pada saat itu singkat saya daerah Segan, itu 2 terduga keliti itu pada saat itu meninggal dunia Bu Sri. Nah apa yang terjadi kasusnya? Kasus itu yang kami di Jogja Police Watch itu sudah belasan tahun ya Mas. Ngawali kasus ini Bu Sri belum pasti paham dan kenal itu Jogja Police Watch itu siapa. Nah kita ngawal kasus yang kayak gini ini sering Mas Andra. Ya seharusnya tidak perlu sampai ke pengadilan, sampai pengadilan. Nah sehingga kasih ingat betul itu Mas Nur Irawan itu menjadi tersangka, yaitu Desember 2018 Bu. Kalau Ibu pasti paham kasus keliti di Jogja itu seperti apa. Nah proses akhirnya persidangan Mas Andre. Mas Andro, proses persidangan Nur Irawan ini dituntut 2 tahun 6 bulan atau 2,5 tahun ya Pak Prof. Tapi dalam vonisnya majelis hakim berpendapat lain Bu. Dia divonis berapa Bu? 10 bulan Bu. Pasalnya sama Prof. Pasal 310 Undang-Undang Lalu Lintas ayat 4 itu. Karena kelalaian menyebabkan meninggal dunia. Nah lagi-lagi kasus kayak gini ini kan sering terjadi Bu di Yogyakarta ya. Kenapa sih harus sampai mohon maaf ya sampai ke pengadilan gitu loh Mas. Kenapa kalau bisa diselesaikan di tingkat penyidikan, di tingkat kepolisian, tidak harus sampai kasus ini viral terus baru ada tindakan dari
pihak kepolisian bahwa kami seakan-akan Polresta Sleman seperti yang kita saksikan tadi itu adalah dia membela diri, Mas Andro. Membela diri, wah ini kan karena satu ya sudah CCTV tadi alat bukti dan juga ada keterangan ahli dari dari universitas ya yang ada di Yogyakarta seperti itu. Nah, begini Bu Sri, kalau seperti itu apakah dua alat bukti ini cukup ya? Tadi benar. Jadi masyarakat juga harus melihat kasus ini tidak berdiri sendiri. Harus dilihat secara komprehensif. Ya, ada sebab akibat. Kenapa Mas Hogi ya mengejar terduga, awalnya kan terduga artinya ditetapkan sebagai tersangka, namun kasusnya di SP3 karena kedua jambret ini meninggal dunia. Kenapa Mas Hogi? Mas Bar, ada apa Mas? Ya kalau itu tadi ya, ada perasaan orang, saya sebagai suami Mas ya, kalau saya tidak membayangkan ketika ada anggota polisi yang sama dialami oleh Mas Hogi ini, apakah didiamkan aja? Wah monggo silahkan, saya ikhlas nih. Pasrah gitu toh. Masyarakat akan seperti itu nantinya kalau kasus ini seperti ini terus loh. Capek ya. Ya, seharusnya kan kemarin ribut-ribut nih Mas Andro ya. Polri di bawah kementerian tertentu, Polri di bawah presiden segala macam. Sebenarnya intinya bukan itu. Mau di bawah manapun ya. SDM-nya dulu deh dibenahi seperti itu. Oke, sebelum ke Ibu Sri Suari, Mbak Devi di sikapi dulu, Mbak. Yang perlu kita pahami adalah kalau menurut hemat saya yang nanti saya ingin memohon pencerahan dari para pakar hukum dan praktisi hukum. Kegelisahan ini sebenarnya bukan muncul hanya karena proses hukumnya, tapi karena kita punya pengalaman kolektif bersama bahwa yang salah di negeri ini marah selalu mendapatkan panggung. Ini sederhana, orang yang melawan arus malah berani marah. Orang yang menyerobot antrian bahkan bisa mendelikkan mata pada kita yang sudah ngantri lebih awal. Belum lagi orang yang datang terlambat itu dimaklumi bahkan ditunggu. Pertanyaan saya, ini metode sistem hukum apa yang sebenarnya diterbitkan di negeri ini? Dan kenapa itu kemudian terus-menerus dijadikan kiblat hukum kita? Saya pribadi pernah merasakan di jalanan ketika hamil sedang menyetir kondisi hanya 20 km per jam ditabrak oleh motor yang kemudian ternyata itu anak kecil karena ketahuan tidak punya KTP, dia tidak pakai helm, lalu motornya mengambil jalan dan menabrak mobil saya, dianya kemudian patah. Yang terjadi orang tuanya justru menuntut agar saya mengganti rugi. Pertanyaan saya, tolong dijelaskan secara akademik, ini sistem hukum apa yang membenarkan orang-orang yang bersalah sehingga di negeri ini justru keburukan, kejahatan itu justru menjadi pemimpin di negeri ini. Straight to the point, Bu Sri Suari, saya yakin gemas sekali untuk mengomentari, tapi saya boleh ke Pak Teguh Nasrullah dulu Pak. Jangan sampai dibalik-balik ya Mbak ya, yang harusnya dia bersalah malah sebaliknya. Ya, pertama saya harus mohon izin bukan untuk Ibu dan Pak Hakim. Saya ingin memberikan pencerahan ini lebih tertuju kepada masyarakat. Bahwa dalam hukum pidana atau penegakan hukum pidana itu ada yang disebut dasar-dasar menghapus tindak pidana atau menghilangkan tindak pidana. Meskipun unsur pasalnya terpenuhi, tindak pidana bisa hilang. Pertama karena ada alasan pembenar. Ya, dalam teori hukum itu dinyatakan ada alasan pembenar, yaitu perbuatan melawan hukumnya hilang. Meskipun dia melakukan perbuatan melawan hukum, tapi perbuatan melawan hukumnya hilang. Sehingga kalau dibawa ke pengadilan dia dibebaskan. Jadi tidak terbukti melakukan tindak pidana. Satu lagi ada yang namanya dasar pemaaf. Terbukti dia melakukan tindak pidana, unsurnya terpenuhi, tapi dia tidak dipidana karena ada hal-hal yang bisa dimaafkan. Nah, di dalam KUHP baru, kedua hal tersebut itu sudah berubah struktur sistematika. Mungkin saya tidak akan masuk ke situ karena terlalu akademik nanti pembahasannya. Nah, timbul permasalahan. Kalau ada dasar penghapus tindak pidana atau dasar pemaaf, perkara itu harus terhenti di mana? Di tahap apa? Apakah di tahap penyidikan? Atau nanti setelah berkas perkara dilimpahkan kejaksaan,
kejaksaan yang sebagai dominus litis perkara pidana atau pemilik perkara pidana menghentikan perkara tersebut. Kalau mau dihentikan alasan apa yang harus digunakan? Atau nanti harus diputuskan ke sidang pengadilan. Tahun 80-an akhir atau 90-an awal, saya pernah diminta menjadi ahli dalam suatu perkara penganiayaan yang dilakukan oleh satu orang sakit jiwa, gangguan jiwa. ODGJ? Ya. Terus dan ada riwayat dia sudah sakit jiwa, kemudian ada riwayat perawatan, kemudian terjadi perdebatan antara Polres dan Kejaksaan Negeri. Ini apakah harus diteruskan ke pengadilan, nanti pengadilan yang memutuskan bahwa dia ada terbukti di depan sidang ada gangguan jiwa, kemudian dihentikan, dinyatakan putusan itu lepas dari segala tuntutan hukum oleh hakim, atau bisa dihentikan di tahap penyidikan. Karena saat itu saya mengatakan kalau memang ada komplain dari keluarga korban penganiayaan, maka bawa ke pengadilan. Biar hakim yang memutuskan, nanti di depan sidang dibuktikan bahwa orang ini ada gangguan jiwa. Nah, namun maaf sekali lagi saya mengatakan bahwa KUHP yang berlaku pada tahun 2025 kemarin ya, tidak ada kewenangan kepada jaksa penuntut umum untuk menghentikan perkara demi kepentingan umum. Kewenangan penghentian perkara itu ada pada Jaksa Agung untuk demi kepentingan umum, ya. Karena gini, ada dua alasan penghentian perkara. Satu demi kepentingan hukum, jadi ada alasan hukumnya. Satu lagi ada demi kepentingan hukum. Jadi manfaat kepada masyarakat lebih banyak kalau perkara itu dihentikan daripada diproses. Nah, dalam kasus Logi, Bang Teguh. Dalam kasus Logi ini saya merujuk kepada keinginan, arah kebijakan penegakan hukum ke depan itu mau yang bagaimana diinginkan oleh negara. Atau politik hukum, politik penegakan hukum apa yang negara inginkan ke depan. Apakah kita menginginkan nanti masyarakat kita kalau ada jambret, copet, atau perampokan, tolong. Kita menginginkan, masyarakat kamu jangan bertindak, jangan ikut ngejar loh. Nanti kalau kamu ngejar nanti jatuh motornya, kamu dipidana loh, bisa jadi tersangka. Apakah arah seperti itu yang diinginkan? Kalau arah yang seperti itu diinginkan, saya menghormati negara juga. Ada itu keputusan negara. Pak Jaksa Agung, Pak Jampidum, proses perkara ini. Nah, tapi nanti jangan lagi Anda marah, negara marah, presiden marah. Kenapa rakyat kita tidak peduli sekarang? Ya. Tapi kalau Anda inginkan, rakyat Indonesia, Anda kalau ada kejadian seperti itu wajib, Anda perlu peduli. Kejar. Ayo. Namun tidak boleh main hakim sendiri. Kejar pun tidak boleh seperti misalnya nanti tadi sengaja ditabrak biar mati aja sekalian. Penjelasan kuasa hukum tidak ada bagian itu. Nah, makanya saya bilang tadi kalau saya sepakat dengan Ibu tadi kan tersenggol. Yang namanya udah dikejar nggak mau berhenti, gimana kalau kita nggak senggol dikit. Namun ada resiko ketika kita senggol mungkin kepental. Nah, oleh karena itu tadi Mas Indragiri sudah mengajukan pertanyaan yang diajukan oleh penyidik seharusnya dalam mengejar itu. Tapi saya nggak mau masuk kepada kasus yang persis kasus ini, nanti takutnya sesat saya karena saya tidak tahu fakta yang ada di BAP. Apa yang sudah ditemukan oleh penyidik. Tapi dengan tadi pegangan penjelasan kuasa hukum, Bang Nasrullah. Makanya saya sudah mengatakan tadi kalau saya sebagai apa yang disampaikan oleh kuasa hukum tadi sekedar nyenggol, saya pastikan diri saya nggak tahu, saya tidak mengarahkan masyarakat. Kalau istri saya seperti itu, saya malu pulang ke rumah, saya nggak kejar itu. Saya pastikan. Saya nggak tahu mungkin Pak Hakim nanti akan menghukum orang seperti itu. Saya nggak tahu nanti suatu saat kalau istri Bapak atau putri Bapak yang dijambret ada Bapak di situ, Bapak nggak ngejar, disuruh stop, nggak mau stop, tas yang sudah diambil tetap dibawa, nggak dilempar. Bapak Bapak tidak menyenggol sedikit orang itu untuk menghentikan. Ya masing-masing punya watak.
Tapi watak saya pastikan saya senggol. Mungkin saya tidak akan senggol sampai meninggal. Karena bukan itu tujuan Tapi saya. kan tidak tahu dampaknya apakah fatality, mematikan, sekarang atau saja. saya mau tanya sama Andrew, ketika kita sudah mengejar, tahu dia di belakang kita sedang mengejar dia, tasnya itu tidak mau dilemparkan. Apa yang Anda lakukan? Pepet terus. Pepet terus. Maka itu kan dipepet terus. Akhirnya kan ketika pepet-pepetan dalam keadaan lalu lintas, itu kan ada sedikit titik senggol yang kadang kita tidak bisa hindari. Bisa saja tersenggol karena tidak sengaja. Ya, apakah kemudian menyebabkan yang bersangkutan mati? Pertanyaan saya, ini kita bicara lapangan ya. Tentu Mas Reza Indragiri tahu persis. Ini yang dibilang tadi oleh Bu Sri. Not with excess ya, perlawanan yang kita lakukan tapi melampaui serangan terhadap kita. Boleh saja, tetapi ada keadaan shock, tertekan sedemikian rupa di dalam aturan undang-undang. Jadi boleh saja dilakukan pengejaran, tetapi kalau bisa tidak disenggol, jangan disenggol. Tapi kalau tidak ada jalan lain untuk menghentikan, ya saya mungkin akan menyenggol untuk menghentikan. Nah, masalahnya adalah sampai dia nabrak tembok, kan dia sedemikian rupa menghindar. Atau apakah ini karena pepet? Maaf ya, kalau Anda lihat kejar-kejaran polisi dengan penjahat, itu kadang-kadang ada yang dipukul tangannya untuk jatuh meninggal gimana? Kan? Ada juga yang polisi sampai mepet-mepet mengejar. Nah, apakah Anda inginkan polisi yang sangat santun, ayo berhenti, kalau tidak kami tembak di udara, nggak pernah berhenti? Ya. Tolong, satu lagi saya ingin mengatakan, dalam KUHP baru ada salah satu penegakan hukum itu hukum yang hidup di masyarakat. Hukum yang hidup di masyarakat ini memang saya buat perluasan pengertiannya. Pengertian perluasannya adalah apa yang diinginkan oleh masyarakat. Survei, apa yang diinginkan oleh ibu-ibu dan para orang tua atau itu. Apakah ingin kasus yang menimpa keluarga kita, kemudian ada kita di situ, kita hanya diam saja, ya sudah ikhlas saja, atau kita kejar dia. Itu hukum yang hidup di masyarakat. Kita ingin oleh karena itu saya ingin kepada Pak Jaksa Agung ambil kewenangan Anda. Jangan biarkan kasus ini menyebabkan nanti masyarakat tidak peduli lagi dengan kejahatan-kejahatan seperti itu. Pak Jaksa Agung, Pak Jampidum, ambil langkah hukum. Berikan pembelajaran kepada penegak hukum Anda. Karena saya tidak mau menyalahkan penyidik dan kejaksaan negeri. Penyidik, dia memang berada pada garis dan terjebak pada terpenuhinya unsur-unsur pasal yang ada di Undang-Undang Lalu Lintas. Mungkin terpenuhi unsur pasal. Tapi ketika mengambil kebijakan terhadap perbuatan-perbuatan ini, negara harus hadir memberikan contoh kepada aparat penegak hukum. Kalau kemudian hari timbul lagi permasalahan ini, ada pedoman yang Anda harus lakukan. Terima kasih dulu. Saya ingin memberikan garis bawah terlebih dahulu bahwa saya sungguh-sungguh berempati pada keluarga Mas Hogi. Gitu ya. Tetapi pada sisi lain saya juga harus mencoba menerapkan disiplin psikologi forensik untuk mengurai situasi ini. Situasi ini saya yakini sebetulnya bisa dipotret dari dua sisi. Apakah kita akan memotret Mas Hogi sebagai seseorang yang dianggap polisi telah melakukan pelanggaran undang-undang lalu lintas? Ataukah kita ingin memotret Mas Hogi sebagaimana yang dipotret oleh para netizen sebagai seorang suami yang tengah membela istrinya? Izinkan saya untuk memilih untuk sedikit menguraikan pada poin yang kedua. Jadi saya mengabaikan cara polisi menangani kasus ini, tapi saya lebih hirau pada penilaian netizen. Sekali lagi, netizen menganggap bahwa Mas Hogi adalah seorang suami yang baik, yang teladan, yang mencoba membela istrinya. Sebagaimana juga dikatakan oleh Pak Teguh tadi. Sebagai seorang suami yang menyaksikan dengan mata kepalanya bagaimana seorang istrinya disakiti, dijahati, dijambret sedemikian rupa, saya bayangkan bahwa Mas Hogi seketika darahnya naik ke ubun-ubun. Dia murka, melihat istrinya terluka, dia naik pitam, lalu melakukan pengejaran. Kalau demikian suasana batin Mas Hogi, maka dalam psikologi forensik ini disebut sebagai heat of passion.
Saya Indonesiakan saja, darah naik ke ubun-ubun. Intinya begitu, heat of passion. Naik pitam. Naik pitam gitu. Nah kalau kemudian pembelaan naik pitam ini yang dibawa ke ruang sidang, tentu hakim akan menguji apakah klaim naik pitam itu bisa diterima atau ditolak. Nah dari sudut pandang psikologi forensik ada 5 tahap yang harus dilalui agar sampai pada akhirnya hakim menyimpulkan diterima atau tidak klaim heat of passion atau naik pitam itu. Tahap pertama adalah menyamakan persepsi dulu. Sebetulnya yang dianggap sebagai faktor pemicu atau faktor yang memprovokasi Mas Hogi melakukan pengejaran itu apa? Jawabannya penjamretan. Sudah, tahap pertama selesai. Provokasinya adalah penjamretan. Masuk ke tahap kedua pengujiannya yaitu appraisal. Yang saya ajukan pertanyaan sekian banyak tadi di segmen sebelumnya kepada Pak Teguh, sesungguhnya saya sedang mencoba untuk menakar pada tahap kedua, ketiga dan keempat. Ya akan saya sampaikan berikut ini. Di tahap kedua adalah appraisal, artinya otoritas penegakan hukum akan mencoba menakar apakah penjambretan di kepala saya selaku hakim misalnya, penjambretan di kepala saya selaku polisi atau di kepala saya selaku jaksa sama tidak dengan situasi penjambretan yang ada di kepala seorang terdakwa. Mas Hogi seandainya ini berlanjut sampai ke persidangan. Dari situ di ujung tahap kedua ini maka otoritas penegakan hukum akan menyimpulkan apakah penilaian Mas Hogi terhadap situasi penjambretan ini realistis atau justru overdosis. Berlebihan atau sudah sesuai takaran. Itu tahap kedua. Masuk ke tahap ketiga. Karena ini naik pitam, klaimnya adalah naik pitam, maka kita samakan persepsi orang yang sedang naik pitam emosinya menggelegak sedemikian rupa. Jadi perlu dicek apakah pada saat itu Mas Hogi emosinya, amarahnya, kemurkaannya naik ke ubun-ubun seperti apa? Tahap ketiga. Berlanjut ke tahap keempat. Konsekuensi dari tahap ketiga yaitu emosi yang naik ke ubun-ubun adalah akal berpikir jernihnya menjadi lumpuh. Itu tahap keempat. Nah tanda petik sayang beribu sayang dari pertanyaan-pertanyaan yang saya ajukan kepada Pak Teguh tadi justru terindikasi paling tidak bahwa saat itu Mas Hogi kondisi emosinya tidak sungguh-sungguh sedang naik pitam. Dan demikian pula rasionalitasnya tetap berjalan. Kenapa? Saya ulangi kembali jawaban dari Pak Teguh. Pak Teguh memastikan bahwa pengejaran terhadap penjamret itu bertujuan. Punya tujuan. Yaitu mengambil tas. Kemudian Pak Teguh juga mengatakan bahwa Mas Hogi sebelum melakukan pengejaran terlebih dahulu melihat kondisi istrinya. Artinya ada 2 situasi yang saat itu dipertimbangkan oleh Mas Hogi. Sesegera mungkin melakukan pengejaran ataukah melihat kondisi istri terlebih dahulu. Setelah melihat kondisi istri dan memastikan bahwa kondisi istrinya baik-baik saja, barulah kemudian Mas Hogi memutuskan untuk melakukan pengejaran. Jawaban berikutnya, kata Pak Teguh, Mas Hogi tidak ada keinginan menabrak. Itu artinya pada situasi pengejaran itu berlangsung, di kepala Mas Hogi ada opsi-opsi. Dan opsi yang tidak diambil oleh Mas Hogi adalah menabrak para penjamret. Plus jawaban Pak Teguh yang keempat. Mas Hogi ini ternyata sudah memperhitungkan kekuatannya. Bahwa dia punya mobil. Penjamret hanya motor. Mas Hogi juga melakukan perhitungan terhadap penjamret bawa cutter. Apa yang ingin saya katakan? Tadi sempat saya kemukakan. Klaim naik pitam atau klaim heat of passion itu pada tahap ketiga dan keempat ditandai emosinya menggelegak, saking menggelegaknya sampai-sampai rasionalitasnya lumpuh. Tapi jawaban yang disampaikan oleh Pak Teguh tadi paling tidak mengindikasikan bahwa dalam situasi pengejaran tersebut emosi Mas Hogi tidak sungguh-sungguh sedang menggelegak, tidak sungguh-sungguh naik pitam, dan pada saat yang sama akal sehatnya tetap mampu berpikir jernih. Berlanjut ke pengujian tahap kelima, yaitu terjadinya kekerasan. Saya tidak tahu kalau ini bisa dikategorikan kekerasan atau tidak. Tapi kalau mengacu pada Polresta Sleman, ini kekerasan. Kalkulasi ini harus ditanggapi sama Prof. Binsar Butom, Pak Teguh. Sesaat lagi Mas Reza, kita harus jeda di Catatan Demokrasi pemirsa. Prof. Binsar,
sebenarnya sebagai Hogi kalau dari sudut pandang Mas Reza ada opsi masih berpikir secara nasional, tidak naik pitam ya indikasinya ya Mas Reza ya, sehingga dia harusnya tahu dan bisa mengukur apakah ini akan berdampak fatal atau tidak. Prof. Binsar dari sudut pandang hukum. Baik, terima kasih Mas Andrew. Saya sudah mendengar, mencermati semua tadi dari rekan-rekan narasumber. Tapi yang menggelitik sebelum saya masuk kepada analisis saya sambung dulu yang dikatakan oleh Pak Nasrullah tadi terkait dengan apa yang sangat menggelitik ya. Sekarang saya korelasikan bagaimana kalau seorang polisi menembak seorang penjamret. Tapi sebelumnya polisi ini sudah 3 kali sesuai protap ya menembakkan ke udara, tetap kabur. Memberi peringatan. Ambil peringatan, tapi kabur juga akhirnya ditembak kakinya. Ya, lalu kena dan seketika itu meninggal dunia. Apakah polisi itu juga akan dijadikan apakah salah satu pelanggaran HAM kah? Atau bisa dijadikan terdakwa kah? Ini menjadi satu catatan dalam demokrasi kita ini. Selanjutnya Pak Indragiri tadi terkait dengan penjelasannya saya hubungkan lagi. Bagaimana kalau penjamret misalnya membawa pisau? Dia semuanya pasti sudah siap ya membawa senjata. Lalu si yang korban yang mau dijamret itu berhasil mengambil pisau dari si penjamret yang sebelumnya dia sudah pingin mau membunuh si penjamret ini karena melawan terus. Sudah pas mau masuk ke buah dada dia rebut atau kepala direbut dapat. Lalu akhirnya dia balik mau membunuh si penjamret ini. Minta maaf. Ampun, jangan. Dia bilang, ini kan otak masih panas nih. Karena dia sudah mau kena kan tadi, oh daripada gue dibunuh, lebih bagus aku membunuh. Akhirnya dia menusukkan pisau dia itu kepada dia. Apakah dia bisa dipidana? Nah, jadi ahli pidana tadi Pak Nasrullah banyak memberikan penjelasan di bidang ada unsur pemaaf dan pembenar. Saya sebelumnya akan menyampaikan dulu ya. Pertama mengenai tempus locus dan tempus delicti. Peristiwa ini kan 25 April 2025. Berarti ini masih menggunakan KUHP lama. Ya. Jadi itu di sini harus hati-hati jaksa nanti apabila ini sampai ke proses persidangan membuat surat dakwaannya. Dan itu harus disusun secara cermat jelas peranan si terdakwa kalau dijadikan siapa itu? Hogi. Yang Hogi itu Hogi jadi terdakwa. Ya, peranannya apa? Ada enggak saksi yang melihat? Kalaupun ada CCTV, ingat ya, unus testis, nullus testis. Satu saksi bukan saksi. Minimal harus 2 alat bukti. Kekhawatiran nanti akan dieksepsi oleh penasihat hukum di 156. Dan itu akhirnya diterima eksepsi itu oleh hakim. Seingat kami penjelasan polisi ada CCTV dan sejumlah saksi. Iya. Jadi kalau itu nanti tidak jelas, ini hati-hati kalau sudah sampai dikirimkan ke pengadilan. Ya. Kalau itu sampai tidak jelas nanti itu mengakibatkan batal demi hukum surat dakwaan. Percuma juga. Ini tadi komentar daripada Abang tadi. Mas Bahar. Iya, dari 25 April baru diproses Januari. Pelimpahannya. Ya, apa pekerjaannya? Ini sudah nggak jelas. Kasusnya itu kan 26 April 2025. Iya. Nah, sepanjang perjalanannya 2 sampai 3 bulan dari April itu, Pak
Prof, itu si Hogi ditetapkan sebagai tersangka. Taruhlah Mas Hogi itu ditetapkan sebagai terlalu tersangka lama. Juli. Betul. Terlalu lama toh Pak? Terlalu lama. Nah, makanya dalam waktu taruhlah dia tersangka Juli, kenapa pelimpahan tahap 2 itu baru Januari, 21 Januari 2026 kemarin Prof. Gitu, Siap, gitu. Itulah saya katakan ini terlalu lama. Lalu akhirnya saya merujuk kepada, karena ini masih ketentuan lama, KUHP lama. Akhirnya kita melihat di sini pasal 49 ayat 1 KUHP lama. Ini harus dijadikan surat dakwaan ini. Ya, 49 ayat 1. Ini notwear, membela paksa. Seseorang tidak dapat dipidana jika melakukan perbuatan yang terpaksa dilakukan untuk pembelaan diri sendiri maupun orang lain termasuk istri. Ini istri yang dibela di sini. Ya. Apalagi tas tadi ini tidak dikembalikan kan? Oke. Nah, kehormatan, kesusilaan dan seterusnya dan termasuk benda maupun orang lain. Karena ada serangan atau ancaman serangan yang sangat dekat dan melawan hukum. Nah, jadi di sini ada syarat-syarat notwear pembelaan paksa ini. Ini yang harus saya sampaikan dulu. Ini fakta-fakta yang harus diungkap nanti di pengadilan. Karena hakim tidak akan mau memutus perkara tanpa jelas faktanya. Ya, dan itu yang membuktikan itu tentu jaksa jadinya berdasarkan hasil BAP daripada pihak kepolisian ya. Syaratnya Prof. Syaratnya 1, adanya serangan yang melawan hukum. Ya, wederrechtlich. Serangan itu harus bersifat melawan orang lain, hak orang lain. Kemudian serangan ditujukan pada tubuh, kehormatan, kesusilaan atau harta benda. Ini harta benda ini. Tasnya. Kemudian serangan tidak harus terjadi pada diri sendiri tapi bisa juga membela orang lain. Ya, itu 1. Kedua, serangan bersifat langsung, seketika. Onmiddellijk. Ya, onmiddellijk. Ada ancaman serangan yang sangat dekat atau serangan sudah dimulai namun belum berakhir. Lalu antara serangan dan pembelaan tidak ada jarak waktu yang lama. Ini enggak boleh jaraknya lama. Ini sudah lama lagi prosesnya itu ya. No. Ya. Kejadian. Maaf, saya teruskan. Ya. Baik. Kemudian jika serangan sudah selesai, maka tindakan balasan tidak lagi dianggap sebagai notwear. Melainkan itu balas dendam, jadi tidak termasuk ya. Lalu pembelaan sangat diperlukan. Notjekkelijk. Ini pembelaan adalah jalan terakhir yang bisa dilakukan karena tidak ada jalan lain yang lebih aman. Nah, ini pembelaan yang dilakukan oleh si suami itu jalan terakhir untuk mengambil kembali benda yang sudah dirampas tadi, ya. Kemudian 4, adanya kepentingan yang dilindungi. Yang dilindungi siapa? Istri. Kehormatan daripada istri sendiri. Untung saja ini bukan perkosaan. Ya. Kemudian harta benda sendiri atau orang lain yang dilindungi itu. Lalu ada di sini asas subsidiaritas, keharusan. Pembelaan tersebut harus menjadi satu-satunya jalan keluar yang mungkin harus diambil. Nah, dalam hal ini si suami tadi satu-satunya jalan memang harus memepet atau menyenggol si penjamret ini terlepas dia mau tertabrak atau mau meninggal dunia, ya tidak menjadi persoalan. Soal kalkulasi yang disebutkan Mas Reza tadi, Prof Binsar, bahwa harusnya punya opsi untuk apakah ini akan betul-betul menabrak dan sampai akhirnya meninggal dunia? Ini tidak ada sama sekali niatan dia mau membunuhnya atau mau menabrak habis-habisan karena dia tidak mau minta maaf, dia tidak mau berhenti. Kan itu makanya saya katakan tadi, bagaimana kalau polisi selalu kabur, sudah diingatkan, ditembak tuh ya. Jadi nggak ada masalah. Nah, terkait dengan itulah ya, jika penetapan terdakwa ini tersangka masih ya? Masih tersangka? Iya. Jika penetapan tersangka ini dilakukan oleh polisi, kekhawatiran saya, ini kekhawatiran ini mudah-mudahan tidak terjadi ya. Itu kan minimal 2 alat bukti. Kemudian kalaupun ini sampai ke pengadilan,
kalau diberlakukan misalnya pasal 33 dan 34 KUHP yang baru, ya, ini pasti ada unsur pemaaf dan pembenar dan tidak akan dijatuhi pidana. Jadi lebih bagus di sini berpikir 2 kali lipat aparat penegak hukum, khususnya pihak kepolisian dan kejaksaan, agar ini jangan sampai dilakukan penahanan, sudah jelas ya, nggak ditahan ya. Kemudian ini supaya jangan dibuat tersangka. Ya, kalau dikatakan sudah tersangka tapi jadi tahanan kota saja, Prof ya? Iya, karena begini, ini penetapan tersangka kan bisa diperapitkan, pra-peradilan. Bahayanya di situ nanti, polisi jadi malu lagi, padahal tujuan dia kan mau membuat supaya benar-benar ini perkara tuntas selesai. Ini kan mau mencari keadilan. Kalau mau mencari keadilan, kalaupun misalnya dikatakan restoratif justice, ini karena kita dengar bersiliuran dilakukan upaya damai. Kalau sepanjang tidak ada niat, karena ini nanti akan dibuktikan di pengadilan juga ini, tidak ada niat, ya, mens rea, ya, jahatnya tidak ada di sana. Ini kekhawatiran saya nanti ini akan sia-sia, ya, tidak perlu itu dilakukan perdamaian. Apa yang dibayar? Oh, kalau sudah begitu, si suami itu sudah rugi 2 kali sudah karena istrinya. dari keluarga penjamret, maksud saya ingin meminta ganti rugi, tali asih, sehingga itu bisa mengganjal restoratif justice. Tidak perlu. Saya ingin bertanya. Tidak perlu, itu tidak mutlak ya, tapi kalau mau, itu urusan dia lah, itu pribadi. Tetapi kalau secara hukum, menurut saya ini tidak perlu. Restoratif tidak ada kewajiban, betul. Paling tidak dari Paling sudut tidak. pandang psikologi forensik ada cara pandang yang berbeda dengan para sarjana hukum ketika berbicara tentang mens rea. Sarjana hukum, saya bisa dikoreksi kalau keliru karena saya tahu bukan sarjana hukum, tapi yang saya pahami teman-teman sarjana hukum menganggap bahwa mens rea itu adalah perkara hitam atau putih. Ada niat jahat atau tidak ada niat jahat. Sementara dari sudut pandang psikologi forensik, mens rea itu punya 4 level. Ya. Pasal 310 berbeda dengan pasal 311 Undang-Undang Lalu Lintas, itu menunjukkan adanya tingkatan mens rea yang berbeda satu sama lain. Ketika seorang melakukan pidana dan tidak punya niat, tadi kata Pak Binsar, itu saya pahami bahwa orang tersebut melakukan pidana tanpa mens rea level 3. Ya. Maaf, saya koreksi, level 2. Tetapi pasal 310, 311 Undang-Undang Lalu Lintas menunjukkan bahwa seseorang yang tanpa niat jahat pun bisa kena pidana. Yaitu mens rea level 3 dan mens rea level 4, yakni recklessness dan negligence. Inilah yang orang Indonesia terjemahkan sebagai kelalaian. Jadi seseorang yang melakukan pidana tanpa niat tapi karena lalai pun sesungguhnya bisa dipidana. Itulah yang sekarang sedang dilakukan oleh Polresta Sleman dengan menggunakan pasal 310 bahwa Mas Hogi ini dianggap tidak punya perencanaan, tidak punya mens rea level 1, tidak punya keinginan, tidak punya mens rea level 2. Tapi kemungkinan mens rea level 3 atau level 4 yang terwakili oleh kata kelalaian. Demikian Pak Binsar. Harus ditanggapi, sesaat lagi kita harus judahnya di Catatan Demokrasi, pemirsa. Ibu Sri Suwari, ada unsur kelalaian menurut Mas Reza itu yang digunakan oleh Polresta Sleman. Pasal 359 KUHP karena lalainya menyebabkan orang meninggal dunia. Biasanya digunakan untuk pasal laka lantas. Tapi pasca lahirnya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2018 ya, 2018 berdiri sendiri pasalnya. Beda lagi. Nah, ada informasi yang diterapkan adalah pasal 311 Undang-Undang Lalu Lintas. Kalau bunyi pasal begini, kalau dalam lalu lintas, kecelakaan lalu lintas ada yang ditujukan, diinginkan? Tidak. Gak akan ada.
itu terjadi karena situasi yang tidak kita inginkan, tidak kita kehendaki, kecelakaan loh, tidak kita kehendaki. Tetapi kalau sampai ada niat, itu bukan lagi, itu sudah masuk ke penganiayaan atau pembunuhan. Itu bedanya, malah masuknya ke pidana. Nah, kembali kalau kita mencermati kata-kata Kapolres, kenapa kami ini harus memproses? Karena kami ingin kepastian hukum. Saya menduga karena tadi masih ada gray area yang menjadi perdebatan. Jika polisi menemukan unsur pemaaf atau unsur pembenar, katakanlah dalam kasus Hogi ini ada hal yang membenarkan dia melakukan itu. Maka sifat pidana dari perbuatan itu hilang serta-merta. Maka masuk di dalam bukan tindak pidana. Maka dia bisa dihentikan di tahap penyidikan. Sama dengan kasus yang pertama karena meninggal dunia. Meninggal dunia memang ditentukan secara limitatif kan penghentian penyidikan. Satu, bukan pidana. Yang kedua, tidak cukup bukti. Yang ketiga, demi hukum. Demi hukum salah satunya adalah tersangka meninggal dunia. Nah, kalau dalam kasus ini kan ada alasan pembenar. Bukan pemaaf ya, pembenar dalam konteks ini. Maka bisakah dihentikan? Tapi karena belum ada mungkin presiden barangkali ya Pak. Nah ini saya berterima kasih kalau TV One mengangkat kasus ini dan ini bisa menjadi warning. Oh ternyata itu perlu dikeluarkan presiden atau mungkin satu kesepakatan di internal criminal justice system. Ya, menarik kalau tadi bilang istilah kelalaian. Saya pernah nyantri di Inggris. Menarik mereka punya aturan yang namanya Sarah Act yang melindungi orang-orang yang kemudian misalnya ada orang jatuh. Lalu dia melihat orang jatuh, dia menolong, begitu dia tolong malah jadi patah. Nah, orang yang menolong itu tidak akan terkena konsekuensi hukum karena memang niatnya menjadi hero atau melakukan aksi sosial, itu bahkan ada perlindungannya. Menarik di negeri ini bagaimana ada hukum rimba sosial yang misalnya melihat begini, kalau ada mobil dan motor yang harus menang harus motor. Ketika motor dengan sepeda yang harus menang adalah sepeda. Sebaliknya sepeda dengan pejalan kaki yang wajib menang adalah pejalan kaki. Padahal di negara-negara yang maju ketika seorang pejalan kaki berjalan melawan arus atau menyeberang bukan di zebra cross, dia ditabrak sampai hancur tubuhnya sekalipun, dia tetap bersalah. Yang menabrak tidak akan dikenai hukuman apapun. Nah pertanyaan saya yang tadi sepertinya para ahli hukum belum sempat menjawab atau malas menjawab, saya tidak tahu. Tapi yang kemudian terjadi adalah kita ingin menegakkan kebenaran harus dengan marah, harus dengan ngotot dan sebagainya. Karena menarik tadi ada yang menyoroti kok panjang ya waktu yang tadi diduga adalah upaya untuk menyelesaikan perkara di luar hukum. Yang saya sekali lagi pribadi pernah merasakan upaya yang disebut sekarang mungkin istilah kerennya restoratif justice adalah justru menekan kebenaran. Orang-orang yang benar harus ikhlas untuk berbagi kebenarannya dia untuk mencoba memahami orang yang salah. Ini namanya pelajaran hukum apa? Ini yang menurut saya perlu diperbaiki karena aparat hukum pasti belajar dari hukum. Ini yang mau saya tanya. Menarik kalau memang ada ilmu yang mengajarkan bahwa kebenaran harus mengalah pada kejahatan. Oke, Mas Reza sebelum dijawab sama Pak Nasrullah. Kebetulan saya juga pernah belajar tentang mediasi dalam rangka menjadi mediator. Syarat awal dan mutlak bagi berlangsungnya mediasi adalah kedua belah pihak memang berkeinginan untuk dimediasi. Selama keinginan itu belum muncul dari kedua belah pihak, otoritas penegakan hukum semisal polisi tetap bisa membujuk, mengetuk hati para bukan pihak. Berarti kemudian orang yang benar itu harus menunggu agar kepentingan orang yang jahat, yang salah itu diakomodir juga. Menurut hemat saya itu hal yang salah. Satu pihak berbusa-busa mengatakan saya siap mediasi, saya siap berdamai, saya siap menjadi keluarga dan seterusnya. Tapi kalau pihak lain mengatakan satu kata saja, saya tidak mau, maka praktis mediasi dalam kurung restoratif justice tidak akan terselenggara. Oke. Ya, saya mau sedikit debat tadi, bukan debat, diskusi kita tadi ya antara Ibu dengan Pak Indra. Ini sudah masuk saya lihat kayak titik singgung memaafkan orang yang berbuat salah kepada kita. Ini sudah urusan agama ini.
urusan moral. Kalau urusan hukum harus tegas. Siapa yang terbukti bersalah, hukum. Cocok, Sesuai prosedur hukum tentu, bukan seenaknya, ya. Saya hanya itu aja. Oke. Mbak Devi ingin membantah Mbak tadi, Pak? Mas Bahar. Sedikit ya, Mas Andro, saya tertarik apa yang disampaikan oleh Mbak Devi tadi bahwa saya melihat begini ya, jangan-jangan kasus yang selama ini terjadi termasuk kata jangan-jangan, pastikan. Kasus ini kasus yang orang hukum harus pasti ya Ya, kata-katanya. kasus yang dialami oleh Mas Hogi ini ada arah ke komersialisasi Pak, dikomersialisasikan gitu loh. Komersialisasi. Kriminalisasi atau Komersialisasi Mas. Komersialisasi. Iya, karena apa? Nyari uang. Ya arahnya ke sana gitu loh. Jangan-jangan sana, seperti yang Mbak Devi bilang tadi. Kita ini sudah korban nih, kok masa harus mengeluarkan duit lagi? Kan seperti itu Pak. Nah artinya kalau kita mau secara komprehensif, sebenarnya kalau menurut saya Mbak Arsita dan Mas Hogi ini ya korban juga. Karena apa? Karena ada peristiwa seperti yang Bu Sri bilang tadi. Peristiwa ini nggak akan peristiwa kecelakaan lalu lintas, Prof. Itu tidak akan mungkin terjadi kalau tidak ada peristiwa penjamretan. Kan seperti itu. Nah, kausalitas sebab akibat. Maka saya kalau misalnya kasus yang seperti ini terjadi terus ya, orang nanti itu tadi, malas nanti duit saya sudah nolong malah ketolong seperti itu. Nah itu menjadi fenomena yang tidak baik ya bagi edukasi masyarakat. Setuju, seperti Mas, karena ada risetnya di Barat menarik bagaimana ketika ada tempat penitipan anak kemudian memberikan aturan bahwa kalau terlambat Anda denda ya. Apa yang terjadi? Perilaku Barat yang orangnya sudah sangat terdidik dan maju. Makin banyak yang kemudian terlambat karena tahu tinggal bayar saja. Jadi menarik tadi istilah bahwa ada insentif, ada komersialisasi. Saya merasakan itu. Saya yang korban ditabrak oleh penjahat, tapi penjahat itu yang malah minta kompensasi karena dia terluka. Nah ini kan satu hal yang menurut hemat saya tidak boleh terus-menerus dilakukan. Akhirnya akan lebih banyak penonton daripada pahlawan di negeri ini. Ya mohon pencerahan dari Prof. Gultom juga. Kayak kasus gini loh. Ya sudah jadi korban, dikorbankan lagi. Kita harus mengeluarkan sejumlah uang seperti yang dialami Mbak Devi. Mungkin kita juga mengalami. Tapi soal komersialisasi ini harus ada buktinya. Kita tanyakan ke Pak Teguh. Pak Teguh, apakah betul ada kesepakatan angka yang keluar Bapak dari keluarga penjamret? Adanya alasan meminta uang tersebut karena Mas Bahar ini atas dasar apa sampai mengatakan komersialisasi? Iya, karena saya melihat kasus ini kan April ya, terus Juli tetapkan tersangka sampai tahap kedua baru Januari. Deal-deal belum sepakat nih. Ya. Mas Teguh, apakah betul ada kesepakatan angka yang diminta oleh keluarga penjamret terhadap Hogi? Oke. Sebagaimana yang Senin kemarin sudah ada agenda Restoratif Justice ya, RJ yang diinisiasi oleh Kejaksaan Negeri Sleman, juga sebagai fasilitator di situ. Kemarin agenda RJ ini belum menyelesaikan kesepakatan. Karena ada beberapa hal yang terkait dengan waktu. Saat itu PH dari keluarga Palembang dan Pagar Alam itu ada kondisi waktu yang terbatas sehingga tidak bisa menyelesaikan waktu untuk kita menyelesaikan RJ saat itu, sehingga kemudian kalau istilah saya kemarin baru jilid 1, ada kemudian RJ jilid 2-nya yang nanti akan kita selesaikan apakah nanti memang ada kesepakatan perdamaian di situ apa tidak. Seperti itu. Tapi untuk tadi yang disampaikan oleh Mas Bahar itu belum ada terkait dengan angka itu belum seperti itu. Berarti tidak ada sama sekali perbincangan mengenai uang kerohiman itu Pak Teguh ya? Kalau yang di jilid 1 belum ada sih. Kemarin belum ada, belum sampai ke situ juga, belum ada ranah ke situ. Baik, sesaat kami akan segera kembali. Apakah restoratif justice akan terwujud untuk Hogi? Tetaplah di Catatan Demokrasi pemirsa. Terima kasih kepada BHS yang terus mendukung Catatan Demokrasi. Apakah restoratif justice dalam kasus Hogi ini akan terwujud, Pak Nasrullah? Dalam kasus ini saya melihat
memang begini, dalam kecelakaan lalu lintas ya sering diupayakan restoratif justice, dipertemukan antara korban dengan pelaku. Sering sekali itu sudah terjadi dengan waktu yang cukup lama, dan namun dalam kasus seperti ini tidak tepat langkah restoratif justice dilakukan. Kenapa? Yang paling tepat adalah Jaksa Agung memanggil Kajari dan timnya Sleman, bawa Kejaksaan Agung, gelar perkara, tentukan hukumnya apa. Mau diteruskan ke pengadilan atau di stop di tingkat Kejaksaan Agung, karena Jaksa Agung punya kewenangan menghentikan perkara demi kepentingan umum. Itu satu. Yang kedua, saya ingin mengatakan bahwa terlalu lama tahap penyidikan tadi. Saya bisa paham kalau terlalu lama tahap penyidikan, karena apa? Ada kegalauan dari aparat penegak hukum, unsur pidana lengkap apa tidak, layak dinaikkan ke tahap seterusnya apa tidak. Mungkin saat itu adalah bolak-balik perkara. Nah, bukan masalah tawar-menawar angka, ya, tapi saya nggak tahu juga faktanya. Namun, Mbak, saya ingin sampaikan, nggak pernah di Fakultas Hukum, mata kuliah hukum manapun atau peraturan perundang-undangan manapun yang pernah ada pengaturan yang salah dibenarkan, yang benar jadi salah. Yang ada adalah fakta-fakta di lapangan, dan kadang-kadang yang paling sering terjadi adalah hukum dilakukan politisasi. Penegakan hukum untuk menghantam lawan-lawan politik atau meredam keadaan-keadaan tertentu. Jadi persoalan penegakan hukum bukan persoalan hukum. Jadi kadang-kadang kita suka menganggap hukumnya kok begini, padahal penegak hukumnya bukan hukum. Nah, kemudian terakhir saya, orangnya ya Bang ya, bukan pasalnya Bang ya. Bukan ketentuan peraturan perundang-undangan. Namun Mas Reja, ya, saya tadi tidak pernah mendengar yang disampaikan oleh Pak Teguh tentang naik pitam. Namun bisa saja mungkin karena persoalan naik pitam. Tapi yang saya yakinnya ini bukan persoalan naik pitam. Yang dilakukan oleh tersangka itu adalah upaya mengejar pelaku penjamret untuk mendapat kembali paling tidak tasnya. Oke, naluri ya, sebagai dan suami itu ya? Boleh berganti. bukan hanya naluri suami, tapi naluri siapapun. Kalau kita ngejar penjahat, misalnya kan sering ada pencurian motor dikejar, tiba-tiba penjahat itu lari nggak mau berhenti, ya mungkin ada sedikit serempet, itu aja. Bu Sri Suwari. Kalau dari kasus ini saya sangat mencoba memahami rekan-rekan saya. Mereka memang gamang. Gamangnya kenapa? Karena tadi di dalam KUHP tidak ditentukan cara berproses bagaimana, kapan, di mana, oleh siapa menilai apakah harus mutlak hakim tentang alasan pembenar, alasan pemaaf yang meniadakan pidana. Kalau ada secara limitatif diatur, saya yakin rekan-rekan saya akan melakukan di tahap penyidikan. Karena kalau ini ada alasan pembenar, maka itu di SP3. Persoalan itu belum tertulis. Sehingga demi kepastian hukum kami harus proses, diserahkan, biarlah hakim yang menentukan. Tapi persoalannya yang dicabekkan itu pasti membuktikan unsur-unsur pasal yang dilanggar. Kita tunggu. Bagaimana mungkin pasal 311, 310 diterapkan dalam pasal saya sengaja mengejar. Pak, tidak masuk. Pak Binsar, Prof. Singkat Prof. Baik, terima kasih. Saya harus kembali lagi mengacu kepada locus tempus delicti ya. Diringkas ya Prof ya. Ya, kalau memang masih menggunakan peristiwa pidana kejadian 25 April 2025, berarti ini mutlak menggunakan KUHP lama dan KUHP lama. Dan di sini supaya hati-hati para penegak hukum dalam hal ini polisi dan jaksa mengangkat dalam surat dakwaan nanti. Kemudian. Yang terakhir ini Prof ya? Belum, sedikit lagi. Durasi Prof? Bukan, ini jadi terpotong. Nah, kemudian polisi dalam hal ini juga harus memahami, karena ada tadi pertanyaan demi pertanyaan, apakah juga polisi bisa ada unsur pemaaf dan pembenar? Baik di dalam pasal KUHP lama dan KUHP baru,
kalau di KUHP baru itu 3 dan 34 ya. Sedangkan kalau di KUHP lama itu adalah 48, 49. Sama-sama ada memang di sana dikatakan unsur pemaaf dan pembenar. Dengan alasan pembelaan terhadap ya seseorang seperti tadi istri ini. Karena ini tidak ada sedikit pun niat jahat mensreanya. Kalau kelalaian juga itu hakim nanti akan mempertimbangkan hal itu di pengadilan. Terima kasih. Karena memang ini nanti tidak akan dipidana, alangkah baiknya ini diselesaikan di tingkat polisi. Terima kasih, Prof. Dan jaksa gitu loh. Sejujurnya dari hati saya berharap masalah ini tidak berlanjut ke mekanisme litigasi. SP3-kan saja. Namun seandainya tetap berlangsung proses litigasi itu, ada 2 hal. Pertama, sungguh-sungguh saya berharap bahwa Mas Hogi akan diputus bebas. Atau sekurang-kurangnya dihapus atau dimaafkan oleh majelis hakim. Poin pertama. Poin kedua, seandainya restoratif justice itu dijalankan, justru saya punya pertanyaan. Dari sekian banyak referensi, salah satu dasar pemikiran saya adalah restoratif justice dijalankan ketika ada permintaan maaf. Dalam kasus ini, siapa yang harus menyatakan permintaan maaf? Dengan kata lain, siapa pelaku, siapa korban? Semuanya abu-abu. Karena itu sekali lagi saya sesungguhnya berharap tidak berlanjut ke litigasi. Terima kasih. Mbak Devi, satu kali di SP3-kan. Kalau saya malah lebih tepat SP3-kan. Selesai. Ya, artinya kita berharap kita bisa hidup di negeri yang aman karena semua orang peduli, bukan di negeri yang tenang karena semua orang takut untuk membela kebenaran. Baik. Bapak Ibu terima kasih banyak, durasi kita sudah habis di Catatan Demokrasi. Kita tunggu apakah restoratif justice akan terwujud untuk Hogi. Pak Teguh terima kasih sudah bergabung dari Sleman, Yogyakarta Pak ya. Bapak yakin RJ dapat Pak Hogi Pak? Yakin Pak ya? Baik, terima kasih banyak Bapak. Saya Andrew Merkuri, selamat malam. Sampai jumpa. Pak Nasrullah. Dipersembahkan oleh